Idul Fitri itu ada dua maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, kembali berbuka. Jadi hari raya makan-makan. Setelah sebulan penuh kita off dari makan sarapan pagi, makan siang, ya. Kita off tuh sebulan penuh. Maka Idul Fitri itu arti yang pertama adalah kembali berbuka. Artinya pagi, siang kita makan. Dan hari Idul Fitri itu adalah hari besar, hari raya kita makan. Jadi orang makan saja itu dibuat hari rayanya. Nah, ini nggak ada itu di luar Islam, ya. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah sudah melewati masa karantina, masa ibadah selama sebulan penuh. Menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam mata. Nah, hari ketika kita kembali berbuka itu adalah hari raya. Itulah Idul Fitr. Ada arti yang kedua, yaitu Idul Fitri ini adalah hari ketika kembali kita kepada fitrah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Ankabut, "Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha." Makanya zakat di penghujung bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu namanya zakat fitrah. Kita zakat untuk mensucikan. Mensucikan apa? Jiwa kita, mensucikan fitrah kita, ya. Sebab zakat fitrah ini bukan zakat harta, bukan mal. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi seluruh orang yang beragama Islam, apakah dia sudah balik atau belum balik. Bahkan yang baru lahir, ketika masuk dia malam 1 Syawal itu sudah brojol, ya. Bayi baru lahir malam tanggal 1 Syawal, malam lebaran, itu udah kena wajib zakat fitrah. Nah, ini adalah zakat untuk apa? Mensucikan jiwa. Nah, jiwa yang suci itu disimbolkan dengan fitrah. Maka disebutkan namanya zakat fitrah. Jadi tauhid kepada Allah ini adalah fitrah yang suci, yang tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai, tidak boleh dikotori dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Seperti apa? Syirik, menduakan Allah dalam ibadah, riya, menduakan Allah dalam tujuan, dalam niat. Jadi riya itu dalam amal itu syirik juga sebenarnya, tapi dia syirik kecil, bukan syirik yang besar. Menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah binatang, menyembah matahari, bulan, pohon, dan sebagainya, itu syirik akbar. Tapi kalau syirik yang kecil itu riya, menduakan Allah dalam niat kita beramal. Nah, niat beramal kita bukan hanya untuk Allah, tapi ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh bos, atasan, ingin dilihat oleh tetangga, ingin dilihat oleh mertua, atau ingin dilihat oleh calon mertua. Itu semua menodai fitrah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ibadallah, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang insyaallah mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat, taufik dan hidayah, karunia yang luar biasa, sehingga sampai hari ini, detik ini, kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat menyelesaikan ibadah di bulan suci Ramadan, dan nikmat kita telah merayakan hari Idul Fitri dengan selamat, dengan bahagia. Dan kita doakan mudah-mudahan saudara kita yang
diberikan ujian oleh Allah berupa sakit, ataupun ada hal-hal yang menjadi musibah bagi kita semuanya, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, Allah angkat semua musibahnya, dan mudah-mudahan kita yang mendapatkan nikmat kesehatan ini dapat terus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam tak lupa mari kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua hingga yaumil kiamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada istilah yang sering biasa kita dengar ya kalau kita bersilaturahim Idul Fitri, yaitu halal bihalal. Ya, ini khas istilah yang cuma ada di Indonesia. Ya. Ada yang menisbatkannya, sejarahnya itu konon tahun 1948 ketika Bung Karno menyampaikan unek-uneknya kepada tokoh-tokoh ulama bagaimana caranya mempersatukan bangsa ini. Setelah sekian tahun, sekian lama dalam masa revolusi kemerdekaan, ada perpecahan, ada konflik internal maupun eksternal, maka ada yang mengusulkan waktu itu supaya Idul Fitri ini kita menggelar acara silaturahim, lalu diberikan istilah halal bihalal. Ada juga tahun 1924 ya, seperti yang pernah saya baca di majalah Suara Muhammadiyah itu, istilah halal bihalal ini sudah pertama kali diungkapkan oleh majalah Suara Muhammadiyah. Jadi dibuat iklan bagi saudara yang jauh tinggal di pulau lain, di kota lain, yang ingin mengucapkan selamat hari raya kepada keluarganya atau kepada pimpinannya, ya, itu bisa mengirimkan, memasukkan atau mendaftarkan namanya untuk silaturahim Idul Fitri. Dan halal bihalal itu digunakan istilah untuk menyambungkan yang jauh. Ya, sebab dulu belum ada transportasi seperti zaman sekarang, belum ada teknologi ya, IT, orang bisa real time menyampaikan atau melalui telepon, melalui WA dan lain sebagainya untuk menyampaikan ucapan selamat Idul Fitri. Nah, itu dulu istilahnya halal bihalal. Ada lagi istilah, ya ini khusus buat ibu-ibu ya. Ya, pokoknya sudah lebaran itu halal bi halal ya. Jadi bi itu buat bapak ya, untuk suaminya ya. Bi halal ya. Nah, itu sekedar ini saja, intermezzo. Tapi sebenarnya ajaran untuk kita bersilaturahim ya, ini adalah merupakan ajaran Quran. Kalau kita lihat pesan yang pertama di bulan Syawal ini, pentingnya kita menjaga tali silaturahim, yaitu dari surah Ar-Ra'd ayat 21, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ciri-ciri ulul albab. Ya, ulul albab itu siapa? Bukan hanya orang yang ahli ilmu, bukan hanya orang yang bertafakur, bukan hanya orang yang berzikir sebagaimana disebutkan dalam surat Ali Imran, itu kan ayat yang populer. Ya. Tentang ulul albab, inna fi dzalika laayatin liulil albab. Ya. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka yang senantiasa ingat kepada Allah, apakah berdiri, apakah sedang tidur, apakah sedang duduk, ya. Dan mereka ini senantiasa bertafakur terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ulul albab itu juga diterangkan di dalam surah Ar-Ra'd. Apa cirinya? Yang pertama adalah alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanqudunal mitsaq. Nah, ini ada relevansinya dengan hari Idul Fitri.
Idul Fitri itu ada dua maknanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Satu, kembali berbuka. Jadi hari raya makan-makan. Setelah sebulan penuh kita off dari makan sarapan pagi, makan siang, ya. Kita off tuh sebulan penuh. Maka Idul Fitri itu arti yang pertama adalah kembali berbuka. Artinya pagi, siang kita makan. Dan hari Idul Fitri itu adalah hari besar, hari raya kita makan-makan. Ya. Jadi orang makan saja itu dibuat hari rayanya. Nah ini nggak ada itu di luar Islam. Ya. Artinya apa? Kita bersyukur kepada Allah. Sudah melewati masa karantina, masa ibadah selama sebulan penuh. Menahan diri dari makanan, minuman, dan hubungan suami istri di siang hari di bulan Ramadan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, hari ketika kita kembali berbuka itu adalah hari raya. Itulah Idul Fitr. Ada arti yang kedua, yaitu Idul Fitri ini adalah hari ketika kembali kita kepada fitrah. Sebagaimana Allah nyatakan di dalam surah Al-Ankabut, ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Makanya zakat di penghujung bulan Ramadan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri itu namanya zakat fitrah. Ya, kita zakat untuk mensucikan. Mensucikan apa? Jiwa kita, mensucikan fitrah kita. Ya. Sebab zakat fitrah ini bukan zakat harta, bukan mal. Ya. Zakat fitrah ini wajib dikeluarkan bagi seluruh orang yang beragama Islam, apakah dia sudah balik atau belum balik, bahkan yang baru lahir. Ketika masuk dia malam 1 Syawal itu sudah brojol, ya, itu bayi baru lahir malam tanggal 1 Syawal, malam Lebaran, itu udah kena wajib zakat fitrah. Ya. Nah ini adalah zakat untuk apa? Mensucikan jiwa. Nah jiwa yang suci itu disimbolkan dengan fitrah, maka disebutkan namanya zakat fitrah. Fitrah itu dalam istilah Al-Quran, ayat yang tadi saya baca, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, adalah asal penciptaan manusia, di mana manusia seluruhnya itu lahir dalam keadaan fitrah, yaitu apa? Fitrah kesucian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid kepada Allah ini adalah fitrah yang suci, yang tidak boleh dikotori, tidak boleh dinodai, tidak boleh dikotori dengan apa? Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tauhid kepada Allah. Seperti apa? Syirik, menduakan Allah dalam ibadah, ya, riya, menduakan Allah dalam tujuan, dalam niat, itu ya. Ya. Jadi riya itu dalam amal itu syirik juga sebenarnya, tapi dia syirik kecil, bukan syirik yang besar. Menyembah patung, menyembah kuburan, menyembah binatang, menyembah matahari, bulan, pohon, dan sebagainya, itu syirik akbar. Tapi kalau syirik yang kecil itu riya, menduakan Allah dalam niat kita beramal. Nah, niat beramal kita bukan hanya untuk Allah, tapi ingin dilihat oleh orang, ingin dilihat oleh bos, atasan, ingin dilihat oleh tetangga, ingin dilihat oleh mertua, atau ingin dilihat oleh calon mertua misalnya. Nah, itu semua menodai fitrah tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesan yang pertama adalah kita harus menjaga kesucian fitrah kita ini setelah dibersihkan dalam ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Dengan apa? Alladzina yufuna bi'ahdillah, yaitu dengan memenuhi janji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yanqudunal mitsaq, dan tidak membatalkan perjanjian tersebut. Apa perjanjian? Manusia kepada Allah yang paling tua adalah perjanjian tauhid. Nah, ini istilahnya apa ya?
perjanjian yang paling tua itu perjanjian yang paling sakral, yaitu ketika kita semua sebelum lahir ke dunia, kita sudah diambil sumpahnya oleh Allah di alam arwah, bahwasanya kita akan menyembah, akan mengesahkan, akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala selama hidup kita di dunia. Dan kalau kita lupa, diingetin sama Allah. Bagaimana cara Allah mengingatkan? Yaitu ada rekamannya. Ya. Kemarin biasa kita kegiatan selama pandemi, ya, work from home atau belajar dari rumah, kuliah dari rumah, itu atau rapat pimpinan, rapat karyawan, itu semua Zoom, itu ada rekamannya. Nah, kalau ada yang lupa, misalnya kurang catatannya nggak lengkap, nggak bisa lihat rekamannya. Nah, kita ini punya perjanjian yang sakral kepada Allah sejak sebelum kita lahir ke dunia. Nah, banyak di antara kita kan yang nggak ingat, nggak tahu perjanjian apa sih. Emangnya kita pernah janji apa sama Allah? Emangnya kita pernah sumpah apa sama Allah sebelum lahir ke dunia? Nah, diingetin. Di mana Allah kasih rekamannya? Ada di dalam surah Al-A'raf ayat 172. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ingatlah ketika Tuhanmu mengambil janji sumpah dari seluruh anak-anak Adam ketika mereka berada di dalam sulbi orang tuanya, ya, masih di sulbi orang tuanya, kita ini semua sudah diambil sumpahnya oleh Allah. Ya, ini sumpah manusia yang paling tua, janji paling tua, yang paling sakral. Alastu bi rabbikum, Allah bertanya kepada kita semua, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya, Allah meminta kita untuk mengesahkan zatnya, namanya, sifatnya dalam ubud ibadah kepadanya, itu dengan redaksi bertanya. Nah ini, karena yang dihadapi ini manusia. Manusia ini makhluk berakal, ya, bukan seperti malaikat. Malaikat nggak pakai ditanya, udah disuruh perintah ikut aja dia. Kalau manusia, walaupun sudah diperintah, nah dia masih suka ini, ya, tidak seperti malaikat yang langsung, ya, melaksanakan taat, melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Manusia ini diajak berpikir oleh Allah. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan? Kita semua menjawab, ya, bala, benar ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, pencipta kami, pemberi rizki kami, yang wajib untuk kami sembah, wajib kami ibadahi, wajib kami taati, patuhi perintah-perintahnya. Nah, ini perjanjian kita dengan Allah yang paling tua. Nah, itu yang dimaksud dengan alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Nah, ketika kita karantina sebulan penuh berpuasa di bulan suci Ramadan, itu adalah fungsinya untuk menjaga dan meningkatkan kebersihan fitrah tauhid kita kepada Allah, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janji kita selalu diingat, ya, dan tidak membatalkan perjanjian itu. Nah, ini janji kita dengan Allah. Yang kedua yang dilakukan oleh orang yang beriman setelah Idul Fitri ini apa? Setelah yang pertama selalu menjaga janjinya dengan Allah, setia dengan tauhid kepada Allah, setia beribadah kepada Allah, setia untuk beramal hanya untuk Allah. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amarallahu bihi an yusal. Ya, orang-orang yang lulus dari Idul Fitri, ibadah Ramadan ini senantiasa menyambungkan tali silaturahim. Sebab itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma amarallahu bihi an yusal. Allah perintahkan supaya disambungkan, ya. Maka itulah ada tradisi kita bersilaturahim, ada tradisi mudik pulang ke kampung halaman kita masing-masing,
Ya, tapi ingat, ketika kita bersilaturahim Idul Fitri ini, jangan malah kita rusak, jangan malah kita nodai silaturahim kita di hari Idul Fitri atau setelahnya itu dengan hal-hal yang dapat menyakiti hati saudara-saudara kita. Kadang-kadang Idul Fitri ini terasa garing, Pak. Kenapa garingnya? Bukan opornya kagak enak, bukan karena kuenya kehabisan, ya. Tapi garing Idul Fitri, suasana silaturahim Idul Fitri itu karena apa? Ucapan-ucapan kita. Ya, kita udah Assalamualaikum, datang ke rumah paman, datang ke rumah bibi, datang ke rumah mertua, datang ke rumah kakek, nenek, datang ke rumah adik-adik, kakak-kakak. Tapi ternyata ya ada yang dapat merusak suasana Idul Fitri kita. Misalnya apa? Ya, ini yang jadi pertanyaan yang paling horor buat ya orang-orang yang masih jomblo itu apa? Kapan menikah misalnya. Ya, itu pertanyaan horor itu. Ya, itu teror. Kapan menikah, Dek? Nah, itu. Yang belum punya anak, ada lagi ditanya, horor juga itu. Kapan punya anak? Loh, urusan punya anak kok nanya sama orang? Ya. Urusan punya anak itu Allah yang kasih rezeki, bukan kita yang punya mau, ya. Semua orang pengen punya anak, tapi soal kapan, nah itu rezeki dari Allah. Tidak langsung dibayar tunai, tidak otomatis menikah langsung punya anak. Itu harus dipahami itu. Nah, menjaga hati ketika suasana Idul Fitri ini penting, Pak. Jangan sampai suasana Idul Fitri kita ini dinodai atau dikotori oleh ya hal-hal yang seperti tadi, yang tadinya sudah bagus, tapi karena ucapan-ucapan, pertanyaan-pertanyaan, sindiran-sindiran, ini malah jadi suasana Idul Fitri kita ini menjadi apa? Menjadi tidak baik, tidak kondusif, ya. Bapak Ibu dirahmati Allah, yang kedua, pesan-pesan tauhid di bulan Syawal ini adalah mari kita wujudkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang ciri orang-orang yang beriman dan bertakwa. Apa itu? Itu ada di dalam surat At-Taubah, ya. Ayat 112. Di mana Allah taala berfirman, At-taibuna al-abiduna al-hamiduna as-sajiduna as-saihun ar-raki'un as-sajidun al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. Ya. Ini karakter yang harus kita tingkatkan di bulan Syawal ini, ada 7. Apa yang pertama? Kita harus sering-sering bertobat kepada Allah. Ya. Sebab manusia ini tempatnya salah, tempatnya kita berdosa, tempatnya kita lupa, khilaf, ya. Itu nggak pandang usia, nggak pandang umur, nggak pandang status sosial. Ya, manusia ini memang tempatnya dosa dan salah. Al-insan mahallul khata' wan nisyan. Ya, maka sebaik-baik orang yang salah itu, kata Nabi SAW, adalah at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah itu adalah orang yang mau bertobat kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi tobat dari apa? Dari kekeliruan, dari kesalahan, tobat dari perbuatan yang keji, tobat dari perbuatan yang mungkar, tobat dari ngomongin orang, tobat dari memfitnah orang, tobat dari menggunjing orang, ya. Yang itu ada di dalam surat apa? Surat Al-Hujurat, ya, dari ayat berapa? 11, 12, 13 tuh. 11, 12, 13 ini banyak sekali dosa-dosa sosial yang Allah peringatkan kepada kita. Jangan kamu menggunjing, jangan kamu ngomongin orang, jangan kamu ghibah, jangan kamu tajassus, ya. Itu lengkap, itu ada 6. Nah, ini cara kita menjaga ukhuwah. Ya, kalau di bulan Idul Fitri, di bulan Syawal ini kan kita silaturahim. Di mana-mana, ya. Tiap-tiap komunitas ada silaturahim, halal bihalal. Halal bihalal kantor, ada halal bihalal komplek rumah, ada halal bihalal masjid, ada halal bihalal organisasi, ada halal bihalal angkatan, ya, sekolah dan sebagainya. Itu isinya apa? Halal bihalal ini mestinya kita menjaga ukhuwah.
Ukhuwah kita akan bagus, akan kuat kalau kita menghindari 6 hal. Ya, apa yang pertama? Allah mengingatkan, la yaskhar qaumun min qaumin, jangan merendahkan orang lain. Ya, yang kedua, wala talmizu anfusakum, jangan kamu mencela orang lain. Ya, mencela, menghina. Ya, yang ketiga, wala tanabazu bil alqab, jangan kamu memberikan gelar-gelar buruk kepada orang lain. Yang keempat, apa? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan ghibah, jangan menggunjing orang lain. Kemudian yang kelima, Allah Ta'ala berpesan kepada kita supaya menjaga ukhuwah itu seperti apa? Yaitu dengan, ya, wala tajassasu, jangan kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Nah ini, jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita harus perhatikan rambu-rambu ini untuk menjaga ukhuwah kita, silaturahim kita agar lebih mantap lagi. Nah ini, makanya kita harus banyak bertobat kepada Allah. Yang kedua, al-abidun, ibadah kita harus kita lanjutkan. Ya, jadi ibadah itu bukan hanya di bulan Ramadan saja rajin, tapi setelah Ramadan itu kita jaga, ya, intensitasnya. Kita jaga konsekuensi, konsistensi kita beribadah kepada Allah setelah bulan suci Ramadan itu. Jadi at-taibun al-abidun, jaga konsistensi ibadah kepada Allah Ta'ala. Yang ketiga adalah al-hamidun, pandai memuji Allah, pandai bersyukur. Ya. Orang yang baik adalah orang yang pandai memuji Allah. Ya, pandai berterima kasih sama Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya basa-basi berterima kasih kepada perusahaan, kantor atau pimpinan, tapi juga yang lebih penting adalah berterima kasih kepada Allah. Karena semua yang ada di dunia ini sebenarnya hanya, ya, perpanjangan tangan dari Allah. Ya, dia hanya mewakili nikmat Allah. Itu semuanya sumbernya dari Allah. Ya, kita punya penghasilan, kita punya kesehatan, kita punya gaji, kita punya tunjangan. Itu semua pemberian Allah. Hanya dititipkan melalui siapa? Ya, melalui faktor-faktor yang ada di dunia ini. Maka jangan lupa kita senantiasa bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah as-saihun. Ya, as-saihun itu apa? Jamaah sekalian dirahmati Allah, itu orang yang mengembara, ya, untuk mencari ridha Allah. Ya, mengembara apa saja? Ya, bisa kita rekreasi, kita menuntut ilmu, kita melaksanakan tugas dari instansi, dari kantor masing-masing, itu bagian dari as-saihun, orang yang bepergian. Ya, bepergiannya itu untuk mencari ridha Allah. Jangan sampai kita, ya, bepergian mencari nafkah, ya, menjalankan tugas itu tidak kita niatkan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi as-saihun itu adalah untuk orang-orang yang senantiasa bepergian, berjalan, mengembara. Ya, dalam perjalanannya dia mendapatkan banyak pelajaran, banyak ibrah, banyak hikmah, ketemu dengan orang, dialog dengan orang, tahu karakter orang, bukan hanya tahu makanannya aja. Kalau kita bepergian nih, jangan cuma cari kulinernya aja, tapi belajarlah tentang karakter orang, belajar dari kesabaran orang, ya, belajar dari sifat-sifat karakter yang ada di tengah-tengah masyarakat yang kita kunjungi ini. Itu semua menjadi apa? Menjadi hikmah dan pelajaran buat kita semuanya. Nah, yang keempat adalah ar-raki'un as-sajidun, senantiasa ruku dan sujud. Nah, ini simbol penghambaan kita kepada Allah Ta'ala. Ya, kita tidak akan pernah sujud kepada makhluk, tapi kita hanya sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka nilai, ya, kepatuhan kita ini kepada Allah itu harus total. Ya, kepatuhan kita kepada perintah Allah itu mutlak. Tidak boleh kita merasa lebih hebat, lebih tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ar-raki'un as-sajid. Kemudian apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Ya.
Nah, orang yang setelah lulus dari ibadah Ramadan, ya, itu hatinya, pikirannya, kemudian orientasi hidupnya ini dia terjaga. Ya, termasuk bagaimana menghadirkan kebaikan untuk banyak orang. Caranya bagaimana? Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang untuk berbuat baik, kemudian mencegah orang dari perbuatan yang mungkar. Ya, kita semua bisa beramar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin kita nggak bisa jadi ustadz, jadi mubalik, ya, nggak bisa menyampaikan ayat, tapi kita bisa mengajak orang. Ayo, ngajak orang kepada yang baik-baik, ngajak orang tilawatil Quran, ngajak orang sholat 5 waktu yang rajin, yang benar, ya, ngajak orang untuk bersedekah, ngajak orang untuk ingat Allah. Nah, itu minimal kita mengajak. Ya, atau mencegah dari perbuatan yang mungkar, ya, nahi mungkar. Nah, ini sekarang nahi mungkar ini banyak, ya, yang harus kita lakukan. Ya, kemungkaran-kemungkaran, ya, di tengah-tengah masyarakat kita itu mulai dari apa? Mulai dari tontonan sampai tuntunan. Ya, ini banyak hal-hal yang mungkar. Terutama dalam dunia entertainment sekarang. Ya, zaman sekarang ini anak-anak kita, diri kita termasuk, kita harus kontrol, ya, jangan sembarangan follow, ya, jangan sembarangan subscribe, ya, konten apa itu yang nggak jelas itu janganlah, ya, nggak perlu kita, ya. Ada yang bertanya, ya, ada yang minta maaf karena sudah membuat kegaduhan. Bukan kegaduhan, ya, itu kesalahan. Loh, salahnya di mana? Ya, salahnya itu kalau ada perbuatan mungkar lalu kemudian kita promosikan, itu kemungkaran. Sama dengan kita berbuat mungkar. Orang berzina, kita undang, suruh cerita, apa sih enaknya zina, ya kan? Ada koruptor, kita undang, gimana jadi koruptor yang hebat, koruptor yang sukses, ya. Ada orang jualan minuman keras, kita undang, ya, gimana caranya dapat cuan yang banyak. Orang berjudi kita undang. Nah, itu sama dengan kita berbuat keji dan mungkar, nggak boleh, ya. Jadi memfasilitasi orang yang berbuat keji dan mungkar, lalu dikenal, lalu kemudian dipropagandakan, lalu kemudian masyarakat menganggap itu hal yang biasa, itu adalah perbuatan keji dan mungkar itu sendiri. Makanya jangan kita ikut-ikutan, ya. Maka itu nahi mungkar itu yang paling mudah sekarang itu adalah dengan apa? Dengan kita nahi mungkar di media sosial, mengingatkan teman-teman kita, jangan ikut-ikutan seperti ini, ya. Jangan terlalu kagum dengan si fulan, jangan terlalu kagum dengan oknum fulan dan fulan, ya, hanya karena kontroversialnya saja, ya. Maka itu harus kita hindari bersama-sama. Untuk apa? Untuk kebaikan kita semuanya, ya. Ada yang ingin melegalkan perkawinan sejenis. Nah, ini bagian dari propaganda itu, ya. Itu sudah jadi kebijakan internasional, jadi kebijakan politik dunia. Nah, kita nggak boleh kalah, ya. Kita sebagai bangsa yang mayoritas beragama Islam, ya, nggak boleh kalah dan tidak boleh tunduk dengan desakan atau tekanan politik global, ya. Contoh, itu ada negara Qatar, ya. Qatar ini mau jadi tuan rumah Piala Dunia tahun ini 2022, ya. Ada desakan supaya negara Qatar ini mengubah konstitusinya untuk mengakui perkawinan sejenis karena ada perhelatan Piala Dunia. Jadi memang ini gerakan global, ini menekan siapa saja, ya. Alasannya kalau nggak ada kelonggaran itu, ya, nanti akan diboikot oleh kaum LGBT. Lu boikot aja, emang nggak ada masalah, ya. Nggak ada masalah. Masa kepentingan negara untuk jalan selama ratusan tahun itu hanya bisa dikalahkan hanya untuk mencari keridhaan orang-orang yang tidak waras, hanya untuk penyelenggaraan event cuma 28 hari, ya.
Sepak bola Piala Dunia itu cuma 28 hari. Masa ini akan mengubah undang-undang dan konstitusi kita untuk menerima perkawinan sesama jenis, supaya mereka juga bisa ikut nonton atau ikut pesta nanti di sana ya. Nah, ini tidak boleh seperti itu ya. Maka Bapak Ibu yang rahmati Allah, ini banyak hal-hal yang harus kita jaga. So, ini bagian dari menjaga fitrah, kesucian fitrah kita. Ada yang mau melegalkan perkawinan beda agama misalnya. Nah, itu kan mungkar juga. Itu kemungkaran. Ya, siapa bilang tidak mungkar? Ya. Kemungkaran itu harus dicegah, jangan malah dipromosikan atau kemudian dianggap satu hal yang wajar, yang biasa. Ya, kalau mau debat, ayo silakan debat, tapi dengan cara yang benar. Ya, soal masalah hukum ini tidak boleh diotak-atik ya, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Nah, itulah amar ma'ruf nahi munkar. Ya, kita tidak diminta kok untuk misalnya melakukan aksi-aksi kekerasan, misalnya menghancurkan tempat-tempat penjual minuman keras atau menutup tempat prostitusi. Bukan begitu. Itu domainnya ada pada aparat penegak hukum. Yang kita lakukan, yang bisa kita lakukan adalah apa? Kita mengajak minimal keluarga kita, teman kita, masyarakat kita untuk menjauhi ya, jangan berjudi, jangan minuman keras, jangan berzina, jangan mengikuti praktek LGBT, jangan kawin beda agama. Itu yang bisa kita lakukan. Dengan apa? Dengan lisan, dengan tulisan ya. Dengan cara-cara yang ma'ruf, insya Allah. Nah, yang terakhir adalah wal hafizuna li hududillah, menjaga batasan-batasan Allah. Nah, ini berat ya. Menjaga batasan Allah artinya apa? Kita memelihara, menjaga, mengamalkan syariat Allah. Nah, ini kita jaga al-hafizun. Ya, sebab kita hidup di dunia ini ada batasannya. Kita di dalam lingkaran batasan. Nah, di dalam lingkaran ini halal. Di luar lingkaran itu, nah itu yang nggak boleh kita terjang, nggak boleh kita langgar. Ya, hidup manusia ini harus ada dalam lingkaran syariat. Nah, itulah ajaran kenapa kita ini senantiasa kalau nanti dalam ibadah haji itu ada praktek ibadah haji, manasik haji itu namanya ihram. Ada ihram, ada tahallul. Kenapa kita pakai pakaian ihram? Kenapa kita tanda selesai haji itu bercukur rambut, tahallul, menghalalkan semua apa yang diharamkan pada saat kita ihram. Itu ada makna simboliknya Bapak Ibu rahmati Allah. Ya. Pada saat kita ihram, pergi haji, kita pakai pakaian putih, ya, kita melaksanakan zikir mulai dari tanggal 8, 9, 10 Zulhijjah sampai 11, 12 itu kan dalam masa ihram. Kita pakai pakaian putih. Artinya apa? Kita ini manusia ini selalu hidup itu berada di dalam batasan lingkaran, batasan-batasan Allah. Nggak boleh keluar dari lingkaran itu. Ya. Kita harus patuh kepada perintah-perintah Allah, patuh untuk tidak melanggar larangan-larangan Allah. Nah, kemudian ada tahallul. Sudah ada selesai masa pelatihannya, kita cukur rambut. Nah, begitulah. Sama dengan puasa, itu juga latihan juga. Latihan kita mengendalikan diri. Latihan kita menjauhi perbuatan yang halal. Ya, selama siang hari di bulan Ramadan itu jadi haram. Itu latihan. Ya, tujuannya bukan itu, bukan kita meninggalkan yang halal. Tujuan dari puasa kita adalah meninggalkan semua perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah berhasil meninggalkan yang halal dalam waktu tempo sementara di bulan Ramadan, sebulan aja latihannya. Nah, setelah itu kita diharapkan bisa menjadi hamba yang bertakwa, menjauhi semua larangan-larangan Allah yang memang aslinya haram. Ya. Baik itu dosa-dosa sosial, dosa-dosa pribadi kita dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, masalah ubudiyah, masalah akhlak, masalah ya muamalah, termasuk transaksi keuangan, transaksi ekonomi, kita harus
bertransaksi dengan cara akad yang halal, insya Allah. Maka itulah, mari kita bermohon selalu kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Syawal ini. Kita memohon kepada Allah agar kita dapat istiqomah menjalani kehidupan ini sesuai dengan aturan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi pesan-pesan tauhid kita merayakan hari Idul Fitri dan juga meningkatkan ketakwaan kita di bulan Syawal. Semoga Allah terima semua amal ibadah kita di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah pertemukan lagi kita di bulan Ramadan tahun yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, panjang umur. Dan kita doakan saudara kita yang telah wafat ya, menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke rahmatullah dalam waktu 2 tahun ini selama pandemi. Mudah-mudahan Allah terima iman Islamnya, Allah ampuni semua dosa-dosanya, Allah lapangkan kuburnya, dan yang sakit mudah-mudahan Allah angkat semua penyakit-penyakitnya, amin ya rabbal. Dan khusus kita doakan, saya punya teman sahabat, istrinya gak sadar sejak pengangkatan operasi batu ginjal ya, udah 5 tahun dirawat di Rumah Sakit Islam Jakarta ya. Mulai dari pengangkatan batu ginjal itu kan dibius ya, anestesi. Nah itu setelah selesai operasi gak sadar juga, gak bangun lagi sampai sekarang. Jadi udah 5 kali Idul Fitri, Idul Adha, suaminya selalu menemani istrinya itu di rumah sakit. Saya juga kaget. Kemarin saya khutbah Jumat pekan lalu ketemu beliau lagi di situ. Perasaan Jumat tahun sebelumnya juga ketemu juga di sini. Sama lagi tempatnya. Saya tanya, rumahnya di sini ya? Enggak. Terus ngapain di sini? Saya nemenin istri. Loh, perasaan dulu bilangnya nemenin istri juga tuh 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu saya ketemu juga di situ. Iya Ustadz, istri aneh nggak bisa bangun. Allahu Akbar. Jadi ini ujian ya dari Allah. Kita doakan mudah-mudahan sahabat kita ya, dan semua teman-teman kita yang barangkali juga keluarga kita ada yang ditimpa ujian sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya. Ala hadiniyah wa kulli niyatin shalih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabban nas mudhibal ba's ishfi'at asy-syafi la shifaa illa shifaa'u shifaa'an la yughadiru bihi saqaman wala alama. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'awat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita udah selesai pengecoran rooftop ya. Itu apa? Tangga buat ke bawah. Yang ini di atas buat toren 2 biji. Ini semua udah dikeliling tembok. Ya, ini untuk lantai paling atas buat futsal, buat jemuran, buat apa, tanaman hidroponik juga ntar insya Allah ya. Terus support ya teman-teman. Alhamdulillah terus selesai pengecorannya semuanya ya. Ini progres kita terbaru, dan jadi buat olahraga, buat utilities ya, multiguna. Nah kita turun sini semua. Ini lantai 3. Ini untuk asrama.
ya, untuk kamar-kamar dan nah di situ musola. Nanti di situ musola ya. Ini kamar-kamar dan musola buat santri-santri tahfiz kita, insya Allah. Nah ini lantai 2 kita turun. Ini untuk kelas-kelas ya, kelas-kelas tahfidz, kelas-kelas tadabbur, insya Allah mau udah jadi, alhamdulillah, ke dukungan antum semua. Nah tinggal ke bawah, di sini buat aula semua di sini ya. Mohon doanya terus, mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan cepat jadi finishing. Kira-kira finishingnya ini butuh 1,5 M lagi ya, mudah-mudahan. Al-Fatihah. Al-Fahmu Institute mempersembahkan serangkaian buku karya Ustadz Fahmi Salim LCMA. Buku pesan-pesan tauhid untuk negeri di masa pandemi. Buku mutiara ilmu-ilmu Al-Quran. Ada diskon 20% untuk buku tafsir sesat 58 esai kritis wacana Islam di Indonesia dan buku kritik terhadap studi Al-Quran kaum liberal. Anda dapat memesannya melalui layanan WhatsApp di nomor 0877 063 7192 dengan format pemesanan ketik nama, alamat lengkap, nomor handphone, dan jumlah buku yang diorder. Ongkos kirim di luar harga buku dan menyesuaikan wilayah dengan paket standar. Lampirkan juga bukti transfer Anda ke rekening BNI Syariah di 0631 748573. Tunggu apa lagi? Pesan sekarang.